Selamat siang Pak Heri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang PSAK 65 yaitu terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Oke, sebelum lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Russell Emmanuel Opit dengan NIM 2022 Yang kedua ada Desi Natalia dengan NIM 2022 Yang ketiga ada saya sendiri, Seifianti Bun dengan NIM 2022 Yang keempat ada Ayori Drite Metnainggolan dengan NIM 2022 Dan yang terakhir ada Ferdiana Alfa dengan NIM 2022 Oke, kita masuk dulu ke pendahuluan dari PSAK 65. Di sini kita perlu tahu dulu apa sih tujuan dari PSAK 65. Nah, tujuan dari PSAK 65 itu adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Nah, di PSAK 65 ini juga kita dikasih tahu nih gimana sih caranya supaya kita bisa mencapai tujuan ini. Nah, di sini ada 5 cara. Yang pertama adalah mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, mendefinisikan prinsip pengendalian dan penetapan pengendalian sebagai dasar dari konsolidasi. Yang ketiga, menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor harus mengkonsolidasi investi. Yang keempat, menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan yang terakhir adalah mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengkonsolidasikan entitas anak tertentu dari entitas investasi. Oke, tadi kita udah tahu nih tujuan dari PSAK 65 itu kan apa. Nah, sekarang kita masuk nih ke ruang lingkup dari PSAK 65. Jadi, entitas yang merupakan entitas induk itu akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan berlaku untuk seluruh entitas. Di sini diperjelas lagi kalau pernyataan ini, yaitu PSAK 65, itu tidak berlaku untuk program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja. Kemudian, entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 65 paragraf ke-31. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengendalian. Nah, investor mengendalikan investi jika dan hanya jika investor itu memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama adalah kekuasaan atas investi. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Oke, sekarang kita masih di bagian pengendalian, tapi kita perlu lebih masuk lagi ke kekuasaan. Nah, kekuasaan ini timbul dari hak. Nah, hak yang kayak gimana nih? Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut. Nah, kalau investor itu memiliki kekuasaan atas investi ketika investor itu memiliki hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Kemudian, tadi kan udah disinggung-singgung terus nih apa sih imbal hasil. Jadi, investor itu terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Nah, imbal hasil ini hasilnya itu bisa positif dan bisa negatif.
Oke, kita masih di bagian pengendalian, tapi sekarang tentang hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Nah, investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investi dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu terkait dengan persyaratan akuntansi. Nah, entitas induk itu akan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lainnya dalam keadaan yang serupa. Kemudian, konsolidasi atas investi itu akan dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan akan berakhir ketika investor itu kehilangan pengendalian atas investi. Oke, kita masuk ke kepentingan non-pengendali di dalam persyaratan akuntansi. Jadi, entitas induk itu menyajikan kepentingan penon pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Nah, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Nah, apa sih transaksi ekuitas itu? Nah, transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kehilangan pengendalian di dalam persyaratan akuntansi. Nah, jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk akan yang pertama, menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua adalah mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya ketika kehilangan pengendalian. Dan yang terakhir adalah mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya, yaitu penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Jadi di bagian ini kita akan berusaha untuk menentukan dan kita dikasih tahu juga di sini bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah sebuah entitas itu adalah entitas investasi. Nah, di sini dikasih tahu kalau entitas investasi itu adalah entitas yang satu dalam memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan untuk memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Yang kedua, menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana untuk memperoleh imbal hasil. Dan yang terakhir adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait dengan, entitas investasi itu seperti apa dan apa saja yang menentukan sebuah entitas itu adalah entitas investasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik khusus dari entitas investasi. Yang pertama adalah mereka memiliki lebih dari satu investasi. Yang kedua, mereka memiliki lebih dari satu investor. Nah, poin pertama dan poin kedua ini saling berkaitan, di mana ketika entitas investasi itu punya lebih dari satu investasi, mereka pasti punya lebih dari satu investor. Yang ketiga, mereka memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas. Dan yang terakhir, memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa. Nah, entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakteristik khusus di atas memberikan pengungkapan tambahan sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 67 terkait dengan pengungkapan kepentingan entitas dalam entitas lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir nih, yaitu entitas investasi, pengecualian terhadap konsolidasi. Nah, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi, maka entitas investasi mengkonsolidasi hmm, hmm, hmm.
Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu terkait dengan entitas investasi, yaitu pengecualian terhadap konsolidasi. Nah, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi, dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi, maka entitas investasi mengkonsolidasi entitas anak sesuai dengan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian dan menerapkan persyaratan dalam PSAK 22, yaitu tentang kombinasi bisnis untuk akuisisi dari entitas anak tersebut. Nah, kecuali dari paragraf di atas, entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya dan menerapkan PSAK 22 ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke lampiran B, yaitu pedoman penerapan yang di bagian pendahuluannya. Nah, lampiran ini di PSAK 65 merupakan bagian dari integralnya dan memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan utama standar tersebut. Contoh dalam lampiran di PSAK 65 ini itu bersifat hipotesis dan fungsi sebagai panduan penerapan saja. Tapi dalam praktiknya, setiap faktor dan keadaan yang spesifik itu perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 65 itu sudah dilakukan secara tepat. Pertama ada penilaian dari pengendalian. Investor itu dianggap mampu mengendalikan investasi jika memenuhi tiga kondisi. Kondisi pertama adalah memiliki kekuatan atas investasi. Kondisi yang kedua itu memiliki eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya. Dan yang eh, kondisi ketiga itu dapat mempengaruhi imbal hasil investasi melalui kekuasaannya. Tapi faktornya apa dari faktor penilaian pengendalian? Di sini investor itu mampu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama itu investor harus mampu mempertimbangkan tujuan dan desain dari investasi. Apakah hak suara atau perjanjian kontraktual itu apakah hak suara atau perjanjian kontraktual yang menentukan. Kemudian juga harus mempertimbangkan aktivitas relevan yang mempengaruhi imbal hasil dan siapa yang membuat keputusan terkait. Dan juga harus mempertimbangkan apakah investor memberi kemampuan langsung untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Dan juga harus mampu mempertimbangkan eksposur terhadap imbal hasil variabel dari keterlibatan investor. Dan yang terakhir, investor juga perlu mempertimbangkan kemampuan investor sendiri untuk mengerti jumlah imbal hasil melalui kekuasaannya. Kemudian kita harus juga tahu tujuan dan desain dari investasi. Dalam kasus sederhana, pemegang mayoritas hak suara itu biasanya memiliki kontrol. Tapi dalam kasus kompleks, hak suara itu biasanya tidak dominan dan kontrol bergantung pada pengaturan kontraktual atau eksposur risiko yang dikelola oleh investasi. Kemudian kuasa atas investasi. Investor itu harus memiliki hak substantif yang memiliki kendali atas aktivitas yang relevan. Nah, tapi hak yang dimiliki investor ini tidak boleh bersifat protektif. Seperti yang saya sudah singgung tadi, aktivitas relevan. Di sini saya akan memberikan contoh aktivitas yang mempengaruhi imbal hasil. Yang pertama adalah penjualan atau pembelian barang jasa, kemudian pengelolaan aset keuangan, akuisisi atau pelepasan aset, penelitian dan pengembangan produk, struktur dan perolehan dari pendanaan. Ini ada note sedikit bahwa investor itu perlu mengevaluasi terus-menerus jika terjadi perubahan yang mempengaruhi kendali atau aktivitas yang relevan. Kemudian kita akan masuk ke dalam rangkuman hak yang memberikan investor kuasa atas investasi. Pertama ada kuasaan dari hak. Investor itu memiliki kekuasaan jika mereka memiliki hak saat ini untuk mengarahkan aktivitas relevan investasi. Hak ini bisa berupa hak suara, hak untuk menunjuk manajemen, atau hak untuk mengarahkan aktivitas melalui perjanjian kontraktual. Kekuasaan juga ada indikatornya. Nah, indikatornya itu bukti bahwa investor memiliki kekuasaan bisa terlihat jika mereka dapat secara praktis mengarahkan aktivitas investasi meski tanpa hak kontraktual. Contohnya itu mendominasi proses pemilihan manajemen atau keterkaitan erat antara investor dan manajemen investasi. Semakin besar eksposur investor terhadap hasil investasi, maka juga akan semakin tinggi intensif untuk memperoleh kekuasaan. Di PSAK 65 ada dua hak yang dibahas, terutama untuk lampiran ini. Yang pertama adalah hak substantif. Hak itu harus bersifat substantif. Artinya pemegang hak itu bisa secara praktis menjalankannya.
hambatan ekonomi, regulasi, atau teknis yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan akan membuat hak tersebut tidak substantif. Hak yang kedua adalah hak protektif. Hak protektif itu hanya melindungi kepentingan pemilik hak dan tidak memberikan kekuasaan atas investasi. Contohnya itu hak memberi pinjaman untuk melindungi risiko kredit atau menyetujui penerbitan instrumen ekuitas. Ini kita akan masuk ke bagian berikutnya itu kita akan bicarakan soal waralaba atau franchising. Perjanjian waralaba, milik waralaba atau bisa disebut juga sebagai franchiser, umumnya itu memiliki hak yang bersifat melindungi merek dan kualitas operasional waralaba saja. Nah, hak-hak ini biasanya tidak memberikan kemampuan untuk secara langsung mengarahkan aktivitas relevan si pewaralabanya atau bisa disebut juga sebagai franchisee-nya. Nah, peran franchiser itu apa? Franchiser itu menetapkan standar dan prosedur operasional untuk menjaga konsistensi merek, tapi keputusan bisnis penting tetap berada di tangan franchisee atau pewaralabanya. Nah, maka dari itu ada juga batasan hak dari franchiser. Hak franchiser itu hanya berlaku untuk memastikan kepatuhan pewaralaba terhadap standar merek dan bukan untuk mengontrol aktivitas keuangan atau operasional strategis dari franchisee-nya. Kemudian ketergantungan pewaralaba. Semakin kecil dukungan finansial atau keterlibatan dari franchiser dalam operasional, maka juga akan semakin besar kemungkinan bahwa franchiser hanya memiliki hak protektif dan bukan hak kekuasaan terhadap franchisee-nya. Kemudian terakhir, pemenuhan kepentingan pribadi dari franchisee-nya. Dengan menandatangani perjanjian, franchisee atau pewaralaba itu sepakat untuk beroperasi sesuai aturan waralaba demi keuntungan usaha sendiri, bukan demi kepentingan dari franchiser. Nah, yang berikutnya adalah hak suara mayoritas. Nah, itu tuh apa? Investor memiliki lebih dari setengah hak suara investasi di situasi tertentu. Kecuali dalam kondisi tertentu itu ada dua, yaitu yang pertama, aktivitas relevan diarahkan oleh suara dari pemilik hak suara mayoritas. Yang kedua itu, mayoritas anggota yang mengarahkan aktivitas ditunjuk melalui pemilihan dari pemilik suara hak mayoritas. Yang berikutnya itu ada hak suara mayoritas tanpa kekuasaan. Bagi investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investasi, untuk memiliki kekuasaan atas investasi, hak suara investor harus substantif. Jika entitas lain memiliki hak yang ada saat ini, yang memberikan entitas tersebut hak untuk mengarahkan aktivitas relevan dan entitas tersebut bukan merupakan agen dari investor, maka investor tidak memiliki kekuasaan atas investasi. Nah, hal tersebut itu memiliki pengecualian, itu ada dua. Yang pertama itu investor memiliki kekuasaan, maka investor mempertimbangkan fakta dan keadaan tambahan, seperti apakah pemegang saham lain bersifat pasif seperti yang ditunjukkan oleh pola pemilihan. Yang kedua itu mencakup suara yang dimiliki investor dan semakin sedikit pihak yang perlu bertindak bersama untuk mengalahkan investor. Semakin tinggi ketergantungan terhadap fakta dan keadaan tambahan untuk menilai apakah hak investor cukup untuk memberikan kekuasaan. Yang berikutnya ada hak suara potensial. Nah, investor itu mempertimbangkan hak suara potensialnya maupun hak suara potensial yang dimiliki oleh pihak lain untuk menentukan apakah investor memiliki kekuasaan. Hak suara potensial adalah hak untuk memperoleh hak suara investasi, seperti hak yang timbul dari instrumen dapat dikonversi atau opsi termasuk forward contracts. Nah, jika investor memiliki hak suara, maka investor menilai apakah hak tersebut dalam kombinasi dengan hak suara kombinasi yang memberikan kekuatan pada investor. Nah, hak suara potensial substantif itu tuh memiliki kesinambungan seperti dapat memberikan investor kemampuan kini atau mengarahkan aktivitas relevan. Sebagai contoh, kemungkinan ini akan terjadi pada kasus ketika investor memiliki 40% hak suara investasi dan memiliki substantif yang timbul dari opsi untuk mengakuisisi 20. Nah, di sini kita akan menilai tujuan dan desain investasi. Investor mempertimbangkan keterlibatan dan keputusan yang dibuat pada saat pendirian investasi sebagai bagian dari desain dan mengevaluasi apakah syarat dan fitur transaksi dari keterlibatan tersebut memberikan hak yang cukup bagi investor untuk memperoleh kekuasaan. Imbal hasil variabel. Imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi bervariasi sebagai hasil dari kinerja
kinerja investi. Nah, apa itu imbal hasil variabel hanya dengan dapat bersifat negatif dan positif. Investor menilai apakah imbal hasil dari investi bervariasi atau tidak. Nah, contoh imbal hasil itu ada dua, yaitu dividen dan remunerasi. Nah, dividen itu apa? Dividen itu distribusi atas manfaat ekonomi investi dan perubahan nilai investasi investor investi. Sedangkan remunerasi yaitu adalah imbalan dan eksposur terhadap kerugian dari pemberian bantuan kredit dan likuiditas dari keterlibatan dengan investasi. Berikutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, yang berikutnya adalah hak suara mayoritas. Nah, itu tuh apa? Investor memiliki lebih dari setengah hak suara investi di situasi tertentu. Kecuali dalam kondisi tertentu itu ada dua, yaitu yang pertama, aktivitas relevan diarahkan oleh suara dari pemilik hak suara mayoritas. Yang kedua itu, mayoritas anggota yang mengarahkan aktivitas ditunjuk melalui pemilihan dari pemilik suara hak mayoritas. Yang berikutnya itu ada hak suara mayoritas tanpa kekuasaan. Bagi investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investi, untuk memiliki kekuasaan atas investi, hak suara investor harus substantif. Jika entitas lain memiliki hak yang ada saat ini, yang memberikan entitas tersebut hak untuk mengarahkan aktivitas relevan dan entitas tersebut bukan merupakan agen dari investor, maka investor tidak memiliki kekuasaan atas investi. Nah, hal tersebut itu memiliki pengecualian, itu ada dua. Yang pertama itu investor memiliki kekuasaan, maka investor harus mempertimbangkan fakta dan keadaan tambahan, seperti apakah pemegang saham lain bersifat pasif seperti yang ditunjukkan oleh pola pemilihan. Yang kedua itu mencakup suara yang dimiliki investor dan semakin sedikit pihak yang perlu bertindak bersama untuk mengalahkan investor. Semakin tinggi ketergantungan terhadap fakta dan keadaan tambahan untuk menilai apakah hak investor cukup untuk memberikan kekuasaan. Yang berikutnya ada hak suara potensial. Nah, investor itu mempertimbangkan hak suara potensialnya maupun hak suara potensial yang dimiliki oleh pihak lain untuk menentukan apakah investor memiliki kekuasaan. Hak suara potensial adalah hak untuk memperoleh hak suara investi, seperti hak yang timbul dari instrumen dapat dikonversi atau opsi termasuk forward contracts. Nah, jika investor memiliki hak suara, maka investor menilai apakah hak tersebut dalam kombinasi dengan hak suara kombinasi yang memberikan kekuatan pada investor. Nah, hak suara potensial substantif itu tuh memiliki kesinambungan seperti dapat memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Sebagai contoh, kemungkinan ini akan terjadi pada kasus ketika investor memiliki 40% hak suara investi dan memiliki substantif yang timbul dari opsi untuk mengakuisisi 20. Nah, di sini kita akan menilai tujuan dan desain investi. Investor mempertimbangkan keterlibatan dan keputusan yang dibuat pada saat pendirian investi sebagai bagian dari desain dan mengevaluasi apakah syarat dan fitur transaksi dari keterlibatan tersebut memberikan hak yang cukup bagi investor untuk memperoleh kekuasaan. Imbal hasil variabel. Imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi bervariasi sebagai hasil dari kinerja investi. Nah, apa itu imbal hasil variabel hanya dengan dapat bersifat negatif dan positif. Investor menilai apakah imbal hasil dari investi bervariasi atau tidak. Nah, contoh imbal hasil itu ada dua, yaitu dividen dan remunerasi. Nah, dividen itu apa? Dividen itu distribusi atas manfaat ekonomi investi dan perubahan nilai investasi investor investi. Sedangkan remunerasi yaitu adalah imbalan dan eksposur terhadap kerugian dari pemberian bantuan kredit dan likuiditas dari keterlibatan dengan investi. Berikutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya ini adalah mengenai hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Next.
Berikutnya ini mengenai delegasi kekuasaan, yaitu delegasi kekuasaan di mana investor itu dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengambilan keputusannya kepada agen. Namun, investor tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh agen tersebut. Faktor penentu. Untuk menentukan apakah seseorang adalah agen atau prinsipal, beberapa faktor perlu dipertimbangkan seperti ruang lingkup kewenangan, hak pihak lain, remunerasi, dan exposure terhadap risiko. Siapa yang berkuasa? Ketika ada investor yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lain, agen, investor harus menentukan apakah dia masih dianggap sebagai pengambil keputusan utama atau tidak. Dan berikutnya ini mengenai ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan. Batasan wewenang yaitu perjanjian. Wewenang pengambil keputusan dibatasi oleh perjanjian yang telah disepakati. Artinya, pengambil keputusan hanya boleh melakukan tindakan yang sudah tercantum dalam perjanjian tersebut. Next, diskresi, yaitu pengambilan keputusan juga memiliki ruang untuk mengambil keputusan di luar perjanjian, namun tetap dalam batas-batas yang wajar dan terkait tujuan investasi. Berikutnya ini mengenai tujuan dan risiko investasi, yaitu pertimbangan luas. Perlu mempertimbangkan tujuan utama dari investasi tersebut, risiko. Perlu diperhatikan baik risiko yang ditanggung oleh investor maupun risiko yang ditanggung oleh pihak lain yang terlibat. Dan berikutnya adalah tingkat keterlibatan, di mana seberapa jauh pengambil keputusan dalam merancang investasi juga akan mempengaruhi wewenangnya. Next, mengenai hak yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi ada beberapa macam hak yang dimiliki oleh pihak lain. Yang pertama itu ada hak pencabutan substantif. Jika ada pihak lain yang memiliki hak untuk mencabut kewenangan pengambil keputusan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengambil keputusan tersebut sebenarnya bertindak sebagai agen wakil dari pihak lain. Hak berbagi. Jika lebih dari satu pihak memiliki hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan, maka faktor lain perlu dipertimbangkan untuk menentukan status pengambil keputusan. Hak membatasi diskresi, yaitu semakin banyak batasan yang ada, semakin besar kemungkinan pengambilan keputusan dianggap sebagai agen. Yang berikutnya adalah peran Dewan Komisaris, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Komisaris atau badan pengatur lain perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat mempengaruhi wewenang pengambil keputusan. Next, remunerasi. Semakin besar remunerasi, semakin besar kemungkinan prinsipal. Jika imbalan yang diterima pengambil keputusan jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diharapkan dari investasi, maka cenderung pengambil keputusan tersebut bertindak sebagai prinsipal. Ini karena prinsipal biasanya memiliki risiko dan manfaat yang lebih besar dari suatu investasi. Remunerasi harus sepadan dengan jasa. Jika remunerasi yang diterima sebanding dengan jasa yang diberikan, maka ini menjadi indikasi bahwa pengambil keputusan mungkin bertindak sebagai agen. Perjanjian remunerasi yang wajar. Jika perjanjian remunerasi hanya mencakup hal-hal yang biasa ditemukan dalam perjanjian jasa serupa, maka ini juga mendukung kemungkinan pengambil keputusan sebagai agen. Next, yaitu mengenai exposure terhadap variabilitas imbal hasil yang berada dalam kepentingan lain. Pengambil keputusan memiliki kepentingan tambahan dalam investasi selain sekedar menjadi investor. Variabilitas imbalan hasil pengambil keputusan harus mempertimbangkan seberapa besar risiko yang dihadapi akibat fluktuasi dari investasi tersebut. Pengaruh terhadap statusnya. Jadi tingkat exposure terhadap risiko ini dapat mempengaruhi apakah pengambil keputusan dianggap sebagai agen atau prinsipal. Evaluasi exposure. Pengambil keputusan harus membandingkan exposure-nya terhadap risiko dengan total variabilitas imbalan hasil dari investasi. Next, hubungan dengan pihak lain. Dalam menentukan apakah seseorang bertindak sebagai prinsipal atau agen dalam investasi, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor, termasuk kewenangan, hak, remunerasi, dan risiko yang ditanggung. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kendali atas keputusan investasi dan menanggung risiko yang terkait.
Dan berikutnya adalah pengendalian aset tertentu, di mana suatu bagian dari investasi biasa dianggap sebagai entitas yang terpisah. Jika bagian tersebut benar-benar terpisah secara keuangan dan investor memiliki kendali penuh atas bagian tersebut. Jika ini terjadi, maka bagian tersebut harus diperlakukan secara terpisah dalam laporan keuangan. Yang berikutnya adalah penilaian yang berkelanjutan. Perubahan dalam elemen pengendalian. Jika ada perubahan dalam salah satu dari 3 faktor utama yang menentukan apakah seseorang investor mengendalikan suatu investasi, maka perlu dilakukan penilaian ulang. Perubahan dalam cara menerapkan kekuasaan. Jika cara investor menjalankan kekuasaannya berubah, maka kita perlu dilakukan penilaian ulang. Perubahan eksposur terhadap resiko. Jika resiko yang ditanggung investor atas investasinya berubah, maka perlu dilakukan penilaian ulang juga. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Entitas itu mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika dia menilai apakah entitas adalah entitas investasi termasuk tujuan dan desainnya. Tujuan bisnis. Jadi tujuan bisnis memiliki definisi entitas investasi untuk mensyaratkan bahwa tujuan entitas adalah semata-mata berinvestasi untuk kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Dalam tujuan bisnis ini ada 2, yaitu strategi pengakhiran dan pendapatan dari investasi. Salah satu faktor yang membedakan entitas investasi dari entitas lain adalah entitas investasi tidak memiliki rencana untuk memiliki investasinya secara tidak terbatas, melainkan memiliki investasinya untuk jangka waktu yang terbatas. Pendapatan dari investasi. Entitas investasi mungkin memiliki strategi untuk berinvestasi dalam lebih dari satu investasi pada industri. Manfaat dari sinergi itu meningkatkan kenaikan nilai modal dan penghasilan investasi. Pengukuran nilai wajar. Elemen penting dari definisi entitas investasi adalah bahwa entitas tersebut mengukur dan mengevaluasi kinerja seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar, karena penggunaan nilai wajar menghasilkan informasi yang lebih relevan. Elemen pengukuran nilai wajar dari definisi entitas investasi diterapkan pada investasi dari entitas investasi. Next, karakteristik khusus entitas investasi. Karakteristik khusus entitas investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, lebih dari satu investasi, lebih dari satu investor, investor yang tidak berelasi, dan bagian kepemilikan. Baik, yang pertama, lebih dari satu investasi. Jadi, entitas investasi biasanya memiliki beberapa investasi untuk mendiversifikasikan risiko dan memaksimalkan imbal hasilnya. Berikutnya, lebih dari satu investor. Entitas investasi akan memiliki beberapa investor yang menggabungkan dananya untuk mendapatkan akses kepada jasa manajemen investasi dan peluang investasi. Yang ketiga, investor yang tidak berelasi. Memiliki investor yang tidak berelasi akan membuat investor memperoleh manfaat. Yang keempat, bagian kepemilikan. Bagian kepemilikan dalam entitas investasi biasanya dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari persyaratan akuntansi. Yang pertama di sini adalah prosedur dari konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu yang pertama menggabungkan aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Kedua, menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam mitra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jadi laba atau rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui kelompok usaha itu mengindikasikan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam aset seperti persediaan dan aset tetap itu dieliminasi seluruhnya. Kemudian di sini ada kebijakan akuntansi yang sama. Nah, jika ada anggota kelompok usaha yang menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian itu dilakukan untuk laporan keuangan kelompok usaha tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian
guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi kelompok usaha tersebut. Kemudian di sini adalah pengukuran. Yang pertama, entitas itu memasukkan penghasilan dan juga beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika si entitas itu kehilangan pengendalian atas entitas anak. Kedua, penghasilan dan beban entitas anak itu didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Nah, sebagai contohnya, beban depresiasi itu diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian setelah tanggal akuisisi berdasarkan pada nilai wajar aset yang terkait yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Udah di sini ada hak suara potensial. Nah, ketika terdapat hak suara potensial atau derivatif lain yang mengandung hak suara potensial, maka proporsi laba atau rugi dan perubahan ekuitas yang dialokasikan untuk entitas induk dan kepentingan non pengendali dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian itu ditentukan semata-mata berdasarkan bagian kepemilikan yang ada saat ini dan tidak mencerminkan kemungkinan pelaksanaan atau konversi hak suara potensial dan derivatif lainnya. Kemudian di sini ada ada tanggal pelaporan. Jadi laporan keuangan entitas induk itu dan entitas anaknya yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama. Kalau ada perbedaan itu perbedaan maksudnya perbedaan antara tanggal laporan keuangan entitas anak dan tanggal laporan keuangan dari konsolidasian itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan lamanya periode pelaporan dan perbedaan antara tanggal laporan keuangan itu adalah sama dari periode ke periode. Kemudian di sini adalah kepentingan non pengendali. Yang pertama, entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Entitas juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Meskipun hal tersebut itu bisa mengakibatkan kepentingan non pengendali itu memiliki saldo yang defisit. Selanjutnya, jika entitas anak itu memiliki saham preferen kumulatif yang beredar yang diklasifikasikan sebagai ekuitas dan dimiliki oleh kepentingan non pengendali, maka entitas tersebut itu harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut. Apakah ada atau tidak ada dividen yang telah diumumkan. Kemudian di sini ada perubahan proporsi kepemilikan oleh kepentingan non pengendalian. Nah, ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali itu berubah, maka entitas itu akan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan yang non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Nah, entitas tersebut itu harus mengakui secara langsung dalam ekuitas mengakui setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Kemudian di sini adalah ada kehilangan pengendalian. Jadi entitas induk itu mungkin akan kehilangan pengendalian atas entitas anak dalam 2 atau lebih pengaturan atau transaksi. Tapi terkadang beberapa keadaan itu bisa mengindikasikan bahwa lebih dari satu pengaturan itu seharusnya dicatat sebagai transaksi tunggal. Nah, dalam menentukan apakah si pengaturan tersebut itu dicatat sebagai transaksi tunggal, maka entitas induk itu harus mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan pengaturan dan dampak ekonomiknya. Nah, di sini ada 1 atau 2 hal berikut ini yang mengindikasikan bahwa entitas induk itu mencatat lebih dari satu pengaturan sebagai transaksi tunggal. Yang pertama, pengaturan tersebut disepakati pada waktu yang sama atau terkait satu dengan yang lain. Kedua, pengaturan tersebut membentuk suatu transaksi tunggal yang didesain untuk mencapai suatu dampak komersial secara keseluruhan. Yang ketiga, terjadinya satu pengaturan bergantung pada terjadinya perjanjian lain. Yang keempat, satu pengaturan yang berdiri sendiri tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi, tapi pengaturan tersebut dapat dijustifikasi secara ekonomi jika bergabung dengan pengaturan lain. Contohnya, ketika saham itu dijual di bawah harga pasar dan juga dikompensasikan dengan penjualan berikutnya di atas harga pasar. Kemudian di sini ada jika si entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka si entitas induk itu harus yang pertama menghentikan pengakuan. Nah, menghentikan pengakuan apa? Menghentikan pengakuan pertama aset. Itu termasuk setiap goodwill.
dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang. Dan kedua, menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang. Yang kedua, entitas induk itu harus mengakui yang pertama mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima jika ada dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kedua, jika transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Dan setiap sisa investasi pada entitas anak itu terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Kemudian entitas induk itu harus mereklasifikasi ke laba rugi atau mengalihkan secara langsung nih ke saldo laba jika disyaratkan dengan SAK lain. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak atas dasar dengan entitas anak. Nah, terakhir mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan dan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Kemudian di sini ada akuntansi untuk perubahan status entitas investasi. Nah, ketika si entitas itu berhenti menjadi entitas investasi, maka tanggal perubahan status itu dianggap sebagai tanggal akuisisi. Kemudian nilai wajar entitas anak pada tanggal yang dianggap sebagai tanggal akuisisi itu merepresentasikan imbalan yang dialihkan ketika mengukur goodwill atau keuntungan apapun dari pembelian dengan diskon yang timbul dari transaksi yang dianggap sebagai akuisisi. Kemudian ketika entitas menjadi entitas investasi, maka entitas itu akan berhenti untuk mengonsolidasi di konsolidasi. Kedua, entitas investasi menerapkan persyaratan kepada entitas anak tersebut yang berhenti untuk dikonsolidasi, seolah-olah si entitas investasi itu telah kehilangan pengendalian atas entitas anak tersebut pada tanggal tersebut. Kemudian di sini ada contoh ilustratif dari persyaratan akuntansi. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Jadi, dana teknologi tinggi itu dibentuk oleh PT Teknologi untuk berinvestasi dalam perusahaan teknologi yang berada pada awal operasi untuk kenaikan nilai modal. Nah, si PT Teknologi ini memiliki 70% kepentingan dalam dana teknologi tinggi dan mengendalikan dana teknologi tinggi. Sedangkan 30%-nya itu adalah bagian dari kepemilikan lain di dana teknologi tinggi yang dimiliki oleh 10 investor yang tidak berelasi. Kemudian PT Teknologi ini memiliki opsi untuk mengakuisisi investasi yang dimiliki oleh dana teknologi tinggi pada nilai wajarnya yang akan dilaksanakan jika si teknologi yang dikembangkan oleh investasi ini akan menguntungkan operasi dari PT Teknologi. Kemudian tidak ada rencana pengakhiran investasi yang telah diidentifikasi oleh dana teknologi tinggi. Dan dana teknologi tinggi ini dikelola oleh penasihat investasi yang bertindak sebagai agen bagi investor di dana teknologi tinggi. Kemudian di sini adalah kesimpulan dari contoh sebelumnya. Di sini walaupun tujuan bisnis dari dana teknologi tinggi itu adalah berinvestasi untuk kenaikan nilai modal dan menyediakan jasa manajemen investasi kepada investornya, tapi dana teknologi tinggi ini bukan termasuk dari entitas investasi karena pengaturan dan keadaan berikut ini. Yang pertama adalah PT Teknologi, entitas induk dari si dana teknologi tinggi ini memiliki opsi untuk mengakuisisi isu investasi di investasi yang dimiliki oleh dana teknologi tinggi jika si aset yang dikembangkan oleh investasi ini akan menguntungkan operasi dari PT Teknologi. Nah, opsi tersebut itu memberikan manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi. Dan yang kedua, rencana investasi dana teknologi tinggi ini tidak mencakup strategi pengakhiran bagi investasinya, yaitu investasi ekuitas. Nah, opsi yang dimiliki oleh PT Teknologi ini tidak dikendalikan oleh dana teknologi tinggi dan bukan merupakan strategi dari pengakhiran. Oke, sekian presentasi PSAK 65 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.